Hai, gue Budi. Hai teman-teman Budi, apa kabar? Assalamualaikum. Hari ini gue mau potong rambut. Kalian lihat kan, rambut gue berantakan banget dan udah panjang tuh. Ini adalah pertama kali gue potong rambut setelah berbulan-bulan work from home dan Jakarta statusnya PSBB. Mau lihat gimana hasilnya? Pantengin terus ya video ini. Boom, tampilan baru. Tapi bukan ini maksudnya. Maksudnya ya, biarpun kalian lihat gue udah potong rambut, maksudnya gue mau ngajak kalian jalan-jalan. Ayo, jalan bareng Budi. Kita ke tempat yang katanya Instagramable. Let's go. Perjalanannya kita mulai dari sini ya teman-teman Budi. Cuaca siang ini tuh nggak mendung dan nggak panas juga. Jadi pas banget untuk kita jalan-jalan di sepanjang jalan Jenderal Sudirman ini. Nah, pedestrian ini ada pedestrian yang selalu gue lewatin pergi dan pulang kerja. Kalau kita lihat nih, keadaan jalan tuh nggak begitu rame ya. Padahal ini tuh sekitar jam 12.30-an. Waktunya orang makan siang. Biasanya pedestrian itu rame banget. Orang-orang sudah mulai aware memakai masker. Nih bapak security-nya juga tuh lihat. Dia memakai face shield. Tuh bener kan gue bilang apa? Nggak banyak orang yang lalu lalang di pedestrian Sudirman ini. Oh ya, kita sekarang jalan menuju halte Transjakarta Karet Sudirman. Karena kita akan pergi ke suatu tempat yang gue janjikan tadi. Pokoknya tempatnya bagus. Nah, itu dia haltenya. Teman-teman Budi, kalau diperhatikan di sepanjang jalan tuh banyak nih yang begini nih. Toren yang isinya air dan ada juga sabun cair untuk cuci tangan. Karena memang kita dianjurkan untuk cuci tangan ya sekitar 20 menit sekali lah. Ayo kita naik ke jembatan penyeberangan ini. Tuh kan, lihat teman-teman Budi, jalannya gak rame, padahal biasanya jam segini tuh macet banget. Orang-orang di halte Transjakarta ini juga nggak kelihatan banyak. Nah, biasanya begitu memasuki kawasan halte Transjakarta, kita akan dicek temperatur tubuhnya, itu seperti yang Mbak tadi itu. Nah, gue dicek juga di sekarang. Terus tap, jangan lupa. Dan di sekitar halte ini, coba lihat di lantainya itu. Ada garis-garis kuning, itu menandakan, maksudnya penanda supaya kita menjaga jarak. Jadi pas antri nggak begitu rapat. Ya, masih dalam rangka new normal, menjaga distance, which is social distancing. Di dalam bus juga sama. Jadi ada bangku yang ditandai silang merah, itu dilarang duduk di sana. Jadi kita hanya diperbolehkan duduk di bangku yang tidak ada tandanya. Sementara di lantai juga ada tanda kuning sebagai pembatas untuk orang-orang berdiri supaya nggak terlalu rapat. Nah, gue juga sama. Gue duduk di bangku yang tidak ada tanda silangnya. Ayo sekarang kita turun. Kita udah sampai di halte Gelora Bung Karno. Halte ini juga sama. Tuh lihat ada tanda-tanda kuning di lantai. Dan ini nih halte yang paling unik. Ada pohon yang di tengah-tengah halte, tuh kan? Pohon ini memang nggak ditebang, sengaja dipertahankan supaya jalurnya tetap hijau. Karena di sini sebenarnya banyak banget pohon-pohon besar. Teman-teman Budi, untuk keluar dari halte ini
kita memerlukan kartu tadi. Jadi kita harus tap juga kartunya. Tapi jangan khawatir, tidak ada saldo yang akan terpotong pada saat kita tap untuk keluar dari halte ini. Teman-teman Budi, halte ini bagus banget dan gue paling suka halte ini. Halte ini tuh memang lumayan panjang tapi desainnya bagus banget. Kita juga bisa menemukan semacam tulisan di mana di situ tertanda Bapak Anies Baswedan sebagai gubernur pada saat halte ini diresmikan, dan juga filsafat. Ini cerita di balik nama Gelora. Jadi haltenya juga dikasih nama halte Gelora. Tuh lihat. Bentuknya yang unik ini dan instagramable ini dirancang untuk dapat menangkap cahaya dari berbagai sudut sebelum nanti pada saat gelap cahaya dari lampu-lampu jalan dihidupkan. Di setiap halte juga ada elevator atau lift. Tapi ingat, ini hanya diperuntukkan bagi lansia, ibu hamil, orang yang membawa anak, dan orang-orang disabilitas. Jadi kalau masih merasa mampu, ya mendingan naik tangga ya. Tuh lihat, bagus ya. Kemudian juga ada tanda tuh, dilarang naik skateboard, hati-hati licin. Dan halte ini juga dilengkapi dengan CCTV, jadi relatif aman untuk para pejalan kaki. Itu dia tadi halte yang kita turun. Tuh lihat, ada pohon di atas halte, pohon yang dipertahankan supaya haltenya tetap hijau. Lagi-lagi kita lihat ada toran yang diperuntukkan untuk pejalan kaki mencuci tangan dengan sabun cair yang sudah disediakan. Ayo kita bangun kebiasaan cuci tangan. Teman-teman Budi, kawasan Gelora Bung Karno ini benar-benar kawasan favorit gue karena rasanya tuh adem aja. Tuh kalian lihat, banyak pepohonan kan? Jadi berasa rindang, dingin, image yang beda sama Jakarta. Ya, saat-saat ini banyak polusi. Ini dia Gelora Bung Karno. Ya tapi sekarang tuh agak kelihatan lebih clear loh udara di Jakarta. Mungkin karena banyak orang-orang yang bekerja dari rumah, tidak terlalu banyak kendaraan lalu lalang. Jadi Jakarta tuh kelihatan lebih breathable gitu. Tuh kalian lihat kan, gak banyak orang yang lalu lalang di depan sini. By the way, ini area mall loh. Lagi-lagi kita menemukan toran berisi air dan sabun cair untuk kita cuci tangan. Nah, sekarang kita udah nyampe di tempat yang tadi gue bilang instagramable. Ini dia. Welcome home. Kita ada di depan FX Mall. Ini baru satu sisi. Mau lihat yang lainnya? Ayo kita lihat. Teman-teman Budi, taman ini itu persis berada di depan FX Mall di Jenderal Sudirman. Dan katanya taman ini itu dibuat dengan biaya sendiri oleh mall ini.
Mari kita susuri taman yang dibuat khusus untuk memanjakan mata kita. Ya, maksudnya untuk orang-orang yang berjalan kaki di sini kali ya. Nah, tamannya bagus banget dan spot-spot menarik buat kalian yang suka foto-foto. Bagus ya teman-teman Budi. Ya udah deh, kita tinggalkan taman yang instagramable itu. Dan sekarang gue mau balik ke area Duren 3, balik ke kantor bini gue. Udah lapar, udah makan. Oke, let's go. Kita naik Transjakarta lagi. Come on. Sekarang kita menuju kembali ke halte Transjakarta Gelora Bung Karno. Nanti gue bakal turun di halte Transjakarta Karet Kuningan, terus ganti bus menuju ke Ragunan, dan ntar gue bakal turun di halte Transjakarta Duren 3. Tuh lihat teman-teman Budi, ini nih rindang banget, banyak pepohonan. Ini benar-benar area favorit gue. Nah, kalau jalan di sini tuh rasanya adem banget. Kita bakal naik jembatan penyeberangan yang unik itu menuju halte Transjakarta Gelora Bung Karno. Nah, ini gue udah nyampe di halte Transjakarta Duren 3. Di halte ini juga ditandain tuh di silang-silang merah, dilarang duduk yang di situ. Kemudian ada banyak hand sanitizer disediakan. Tinggal tunggu busnya datang. Nah, ini dia busnya. Ayo naik. Yang kalian lihat teman-teman Budi, bus ini nggak penuh dan memang kapasitasnya dikurangi untuk menghambat
laju pertumbuhan virus COVID-19 ini. Tapi karena bus ini nggak nyambung sama halte Duren 3, jadi kalau kita naik kita harus bayar lagi Rp3.500. Boleh dengan memakai kartu elektronik, maksud gue kartu uang elektronik. Tapi nggak semua bisa pakai flash ya. Ada juga yang harus pakai kartu elektronik dari bank lain. Tapi karena gue nggak punya kartu dari bank lain, jadinya gue bayar cash aja. Di dalam bus juga ada banyak sekali petunjuk-petunjuk tentang cara penyebaran COVID-19 supaya kita berhati-hati pada saat berada di ruang publik. Nah, sekarang kita siap-siap turun di dekat sini. Ya, di dekat sini. Nah, akhirnya gue udah nyampe di tempat istri gue kerja. Kita udahin dulu ya sampai di sini. Gue udah capek nih, lapar, gue pengen makan. Makasih buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai akhir. Tadi kalian udah lihat kan gimana cakepnya tuh tempat. Kayaknya gue harus bikin videonya pas malam hari. Pasti bagus banget. Subscribe nih di tanda air ini. Share ke semua media sosial yang kalian punya, dan juga like video ini kalau kalian suka video-video ini. Budi pamit ya, dah.